Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan produk baru dari ARFTech, yaitu Smart Power Meter. Nah, apa itu fungsinya? Yaitu untuk membaca daya atau yang berupa ampere, watt, volt, dan lain-lain untuk kebutuhan listrik AC gitu. Yang saya akan praktekkan di sini ini untuk spesifikasi power meter 10 ampere. Nah, ini pun tersedia power meter 10 ampere dan 100 ampere. Untuk kebutuhan yang lebih besar itu pakainya 10 ampere dengan menggunakan CT gitu. Kalau ini yang tanpa CT. Oke, kita langsung nyalain dulu power meternya. Oke, power meter udah nyala. Nah, selain nanti di display ini, seluruh informasi juga bisa dimonitoring lewat tablet ini dengan koneksinya. Untuk ini tuh WiFi lokal ya, atau access point. Nah, kita buka dulu browser, lalu kita konekkan dulu WiFi nya. Nah, ini nama WiFi nya ARFTech PL002. Connect. Oke, udah connect. Nah, sekarang kita mengetikkan IP dari si alat ini untuk bisa dimonitoring di tablet. IP-nya itu 192.168.4.1. Nah, udah muncul. Di sini ada keterangan voltage, itu tegangan daya rumah atau disebutnya VA ya. Tegangan VA dari PLN itu 220 volt. Ini untuk ampernya, ini untuk ampere beban. Nanti apabila ada beban yang terbaca oleh power meter, di sini akan muncul nilainya. Nah, ini ada active power tuh, artinya berapa watt nanti beban yang terbaca atau yang masuk ke power meter gitu. Kita bisa kelihatan dari sini. Itu untuk perangkat, semua perangkat listrik ya, perangkat elektronik juga gitu. Ini ada total energi, total kWh, artinya terhitung dari mulai power meter ini digunakan. Dan ini ada frekuensi, ini default frekuensi untuk 220 volt itu kan frekuensinya 50 Hz ya. Nah, ini ada power factor juga. Nah, ini kenapa masih 0,4, karena saya belum menyalakan beban untuk si power meter ini bisa ngebaca gitu. Nah, sekarang kita cobain nyalain bebannya, itu power 3D printing ya, 3D printing. Nah, ini udah kebaca 8,4 watt. Ini dia dalam posisi 3D printing, memang belum memanaskan heater gitu kan. Nah, kita coba panasin dulu heaternya. Nah, dia naik. Ini sedang dalam proses pemanasan heater si 3D printingnya ini. Nah, ini udah kebaca power factornya 0,65 dan ampernya 2,3 ampere. Oke. Nah, selanjutnya selain monitoring tegangan ini juga ada fitur, nah ini energy and cost. Artinya ini bisa ngebaca kWh per hari ini. Jadi terhitungnya 1 kali 24 jam, mulai dari jam 00 sampai jam 00 lagi gitu. Jam 24 sampai jam 24 lagi. Nah, ini karena ini sebelumnya saya udah pernah menggunakan alat ini untuk riset, jadi ini udah terbaca hari ini tuh udah segini gitu. Nah, ini untuk costnya, cost hari ini pun sama karena ini udah pernah digunakan juga. Nah, ini untuk cost per hari. Jadi ketahuan nanti per hari itu beban mesin atau alat elektronik itu udah berapa rupiah gitu. Nah, ini yang kolom ketiga, ini energi total tuh total berapa kWh gitu, dari mulai alat ini terhubung dengan beban. Nah, ini total cost juga keluar sama hitungannya dari mulai alat power meter ini terhubung dengan beban. Dan ini ada tarif
per kWh. Nah ini kebetulan tiap daerah itu beda-beda ya. Nah ini untuk daerah saya itu segini. Nah nanti tapi walaupun nanti berbeda-beda, kita bisa input sendiri di sini. Input sendiri di sini. Nah kita tinggal input aja. Kita ketik misalkan berapa nilai kWh-nya, terus kita udah, kalau udah di input kita save dengan tombol simpan tarif kayak gini, kita save. Oke. Nah ini untuk hitungan energi dan cost. Dan selanjutnya itu ada fitur untuk alarm, atau maksudnya bukan alarm ya, ini kan biasanya kalau mesin itu ada apa, kontinuitas atau misalkan ada servis berkala gitu kan. Nah ini bisa di set di sini, jadi ketika pada saat waktu mesin itu udah harus servis, nanti bakal ada alarm atau ada warning atau ada notifikasi gitu. Nah ini mesin status running ya, karena kan memang ini sudah nyala bebannya. Tapi kalau misalkan bebannya ini mati, coba kita matiin. Nah dia otomatis stop, jadi ketahuan nanti kapan mesin mati dan kapan mesin stop, dan semua yang tadi udah saya presentasikan itu bakal tercatat di file Excel yang bisa di-download nanti dari sini. Nah, itu step berikutnya akan saya jelaskan. Nah untuk yang sekarang ini coba saya nyalain yang daya yang lebih kecil, yaitu kipas. Nah dia langsung kembali running karena terbaca ada beban yang masuk ke power meter gitu. Nah ini ada total runtime, berarti udah berapa lama nih si mesin atau beban yang terkoneksi dengan power meter. Nah ini untuk per hariannya gitu. Hari ini tuh beban ini tuh udah berapa lama nih berjalan, jadi ketahuan. Kalau misalkan dalam satu hari, biasanya kan mesin yang running 24 jam, dalam satu hari itu ketahuan kalau misalkan udah mati, kenapa nih mesin ini mati gitu kan, bisa dipertanyakan ke operatornya nanti. Nah nanti kalau misalkan ada laporan di file Excel-nya ada stop, nah ini kan ketahuan, walaupun ini nggak harus dikontrol setiap saat gitu, kita bisa keluar laporannya. Nah ini service limit, ini kan maksudnya ini saya coba settingnya di 24 jam, jadi pas nanti sudah countdown timer ini udah 24 jam, dia akan ada notifikasi bahwa saatnya untuk servis mesin gitu. Nah ini untuk nyeting waktu ininya, waktu servis limitnya, atau waktu kapan kita harus si alat ini memberitahu kalau mesin harus servis, kita bisa input di sini. Hitungannya jam ya. Jadi misalkan 3 bulan ya tinggal dikalikan aja 3 bulan itu berapa jam gitu. Atau misalkan 1 tahun tinggal dikalikan aja 1 tahun itu berapa jam gitu. Oh, udah, ini seperti biasa kita klik tombol simpan. Oke. Udah kesimpan nanti di sini nanti gitu. Nah, ini kalau misalkan si mesin udah diservis, udah selesai, berarti kan itu harus terhitung lagi dari nol lagi kan gitu. Nah ini kita bisa reset di sini, kita reset. Oke. Nah dia akan nol lagi semua, ini nol, jadi mulai dari awal lagi gitu, sesuai jangka waktu yang udah kita tentukan tadi. Nah selanjutnya ini ada peak power, ada peak current juga. Ini tuh power yang maksimal yang terbaca selama terkoneksi dengan power meter, beban ya, terbeban. Dan ini ampernya berapa kelihatan juga. Di sini pun ada informasi analistiknya, minimal voltage, current, power, frekuensi, power factor, AVG-nya juga, average, terus maksimalnya juga gitu. Nah ini yang tadi saya bilang, historical analistiknya ini bisa kita download harian, mingguan, atau bulanan gitu. Contoh misalkan kita ambil yang hari ini gitu kan ya, kita klik yang mobile. Misalkan kalau mau dibukanya di tablet atau di handphone, kita klik yang mobile. Kalau yang mau dibukanya di PC,
kita pilih yang versinya PC gitu. Oke, ini kita download. Oke, sekarang kita buka. Nah, semua akan tampil di sini. Ini ada tanggal, waktu, tegangan, arus, daya, energi total, energi harian, frekuensi, power factor, biaya total, biaya harian, status ininya service atau normal. Nah, ini kan tadi sempat apa ini ya, apa namanya, saya sempat nyoba, udah udah si mesin ini udah waktu servis, dia munculnya servis. Nah, ini totalannya juga kelihatan, status mesin. Nah, ini tadi saya bilang, jadi kapanpun ini bisa dicek nanti tanpa harus kita mengecek tiap hari ke ruang produksi atau misalkan ke bagian produksi gitu ya. Nanti semua datanya akan ada di sini. Jadi ketahuan misalkan yang memang mesinnya running 24 jam. Nah, misalkan di sini ada keterangan stop. Padahal seharusnya nggak boleh stop nih mesin kan gitu. Nah, jadi kita bisa ketahuan kapan stopnya. Ya, kita tinggal lihat dari sini. Nah, waktu dia berhentinya tanggal 24 jam sekian, jam 9.54 mulai berhentinya. Ntar kan ini bisa dipertanyakan ke pihak operator, kenapa mesin berhenti di jam segini gitu. Jadi ini untuk meminimalisir kecurangan dari pihak operator gitu, maksudnya itu. Oke, kita back. Nah, selanjutnya ini untuk alarm logging configuration itu untuk setting. Ini misalkan ini saya set under voltage-nya itu 200 volt. Ini untuk voltage tegangan PLN ya. Nah, kalau misalkan di bawah 200, berarti kita anggap voltasenya itu drop atau turun gitu kan. Tapi ada alarm juga. Nah, ini untuk maksimal untuk over voltage-nya itu di 250 volt. Ini saya set. Nanti kalau misalkan lebih dari 250 volt, berarti akan ada warning juga, peringatan juga. Gitu. Begitupun dengan ampere, over current ampernya itu berapa, ini bisa kita set, bisa kita sesuaikan sendiri. Ini bisa kita input, ini kita bisa ganti, ini bisa kita ganti sama seperti itu gitu. Jadi intinya ini semua bisa kita input sendiri. Nah, ini apa logging interval itu apa? Logging interval itu adalah jeda, maksudnya waktu interval semua data ini dicatat atau dimasukkan ke file Excel tadi. Jadi per kolomnya tuh dia akan update selama per 1 menit sekali. Nah, di sini pilihannya tuh ada 1 menit. Nah, ini ada 5 detik, 10 detik, 30 detik, 1 menit, 5 menit, dan 10 menit. Ini saya coba aktifnya 1 menit. Nah, nanti kalau misalnya sudah disetting semua, tinggal klik tombol simpan parameter. Oke. Nah, kayak gitu. Nah, ini untuk sistem auto informasi tentang semua sensor yang ada di modul power meter gitu. Ini untuk sensor pembaca tegangannya online. Ini untuk sensor real time-nya online, berarti tidak ada masalah bekerja. Micro SD-nya pun online, berarti micro SD tidak ada masalah. Nah, ini WiFi client tuh berapa, nanti ketahuan nih ada yang terkoneksi ke modul ini tuh berapa klien gitu, atau berapa device gitu. Nah, ini ada SD total, bisa pakai SD card 4 GB. Ini kebaca di sini total 4 GB. Ini kalau udah terpakai nanti hitungannya mega. Ini akan ada informasi juga, karena kan ini datanya di dalam belum sampai 1 mega ya. Jadi ini dia belum muncul, belum berubah gitu. Nah, ini ntar free-nya berapa giga lagi nih si SD card. Nah, ini lifetime pertama kita hari ini tuh nyalain ini udah berapa lama, nyalain alat si power meter itu berapa lama. Nah, ini ada versi untuk download keseluruhan itu apa, keseluruhan itu data yang tercatat dari mulai power meter ini terpasang sampai hari ini gitu. Nah, setelah downloadnya sama ini, karena saya bukanya di tablet, kita pakai yang versi mobile. Download. Oke, sekarang kita buka. Nah, kayak gini. Jadi ini semua nih gitu. Semua informasinya ada di sini.
Jadi ini bisa nanti di print out gitu, sebagai laporan gitu, sebagai laporan misalkan kita kan nggak mungkin nginget-nginget ya kalau tanpa laporan kayak gini kan, untuk cuma sekedar melihat monitoring doang kan nggak akan kelihatan histori 3 bulan lalu, sebulan lalu gitu. Jadi untuk data administrasi atau misalkan ke bagian yang menghandle yang butuh data-data ini gitu. Nah, jadi fiturnya itu, nah nanti pun untuk yang 100 ampere pun sama, tampilannya seperti ini. Cuman bedanya nanti mungkin untuk 100 ampere itu kan yang untuk satu fasa itu mungkin akan dipakai beban-beban yang besar gitu. Jadi itu untuk bebannya itu bisa sampai ribuan watt gitu ya untuk yang 100 ampere. Nah untuk yang 10 ampere ini itu bisa beban ya pokoknya untuk daya listrik itu maksimal 2200. Kalau misalkan di rumah ini saya pakai 900 ya, ini maksimal 2200 gitu. Jadi ini untuk lebih ke fungsinya untuk yang 10 ampere ini cukup untuk home industry gitu, untuk apa namanya, produksi rumahan gitu, yang alat produksinya nggak terlalu besar. Kalau untuk yang alat produksinya udah punya beban yang besar wattnya, pakainya yang 100 ampere gitu, yang pakai CT. Lalu ada juga nanti yang versi untuk tegangan DC-nya juga gitu. Untuk AC itu ada yang 10 ampere, 100 ampere satu fasa sampai dengan 100 ampere 3 fasa gitu. Itu beda-beda nanti variannya. Oke, sekian dulu video dari saya. Nah, apabila video ini memang ada yang belum jelas, nanti bisa kalian tanyakan di kolom komen atau bisa langsung DM ke private message gitu. Nanti tim kita akan menjelaskan gitu, untuk detail lebih lengkapnya gitu. Oke, sekian video ini, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.